Halo semuanya para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Will Robot yang dirilis pada tahun 2024. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film ini, terlihat sebuah robot terdampar di sebuah pulau. Robot itu ditemukan oleh sekelompok pelaut yang diberi nama Ross. Sayangnya perkenalan mereka singkat karena Ross tersapu ombak. Setelah perjuangan panjang, Ross berhasil mencapai puncak tebing. Dan sesampainya di atas, dia mendapati dirinya berada di alam liar. Dia pun mulai menelusuri tempat itu, berharap mendapatkan tugas dari seseorang, karena dia ini adalah robot serbaguna yang selalu menuntaskan tugasnya. Dalam perjalanannya, Ross bertemu dengan berbagai penghuni hutan. Sayangnya, semua orang menolak kehadirannya. Ross pun berusaha berkomunikasi, namun dia belum mengerti bahasa hewan, sehingga dia hanya bisa membantu sesuai dengan instingnya. Sayangnya, semua hewan tetap menolaknya. Tapi menariknya, bukan hanya Ross yang ditolak. Hewan-hewan di sana pun saling membenci satu sama lain. Melihat situasi buruk ini, Ross pun mengaktifkan mode learning untuk mempelajari bahasa hewan. Beberapa waktu kemudian, Ross pun berhasil menguasai bahasa hewan dan mulai berusaha berinteraksi lagi. Namun dia kembali ditolak dan ditakuti oleh semua hewan. Merasa kecewa, Ross berencana kembali ke tempat asalnya menggunakan transmitter di kepalanya. Tetapi usahanya gagal karena dia tersambar petir saat berada di tebing dan terjatuh. Setelah terjatuh, sekelompok rakun berusaha mencuri komponen dari tubuh Ross. Meskipun Ross berhasil menghalau mereka, salah satu rakun mencuri transmitternya. Ross pun mengejar rakun itu hingga ke sarang seekor beruang yang bernama Peddler, yang kemudian mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Ross berhasil selamat dari kejatuhan tersebut, namun seekor angsa tewas karenanya. Ross pun berhasil menyelamatkan salah satu telur angsa dan berencana untuk menjaganya. Sayangnya seekor rubah mencuri telur itu, dan Ross pun mengejar rubah tersebut. Hingga berhasil merebut kembali telurnya. Bahkan Ross membantu rubah itu yang bernama Fink, di mana dia mencabut duri landak dari tubuhnya. Akhirnya telur angsa yang diselamatkan Ross menetas. Anak angsa itu menganggap Ross sebagai ibunya dan selalu mengikutinya. Karena Ross adalah robot tanpa perasaan, dia berusaha meninggalkan anak angsa itu, tetapi angsa itu terus mengikutinya. Merasa kesulitan, Ross menyerahkan anak angsa itu yang diberi nama Brightbill kepada seekor posum bernama Pinktail yang tengah mengasuh anak-anaknya. Meski begitu, Brightbill tetap memilih mengikuti Ross. Pinktail pun akhirnya memberi tugas resmi kepada Ross untuk mengasuh Brightbill. Dimulai dengan memberinya makan, mengajarinya berenang, dan belajar terbang.
Rose pun berusaha menemukan makanan yang tepat untuk Brick Bell, hingga ia tidak sengaja mengajarinya cara berenang. Fly. Melihat kesulitan Rose, Fink menawarkan bantuan. Meski awalnya dicurigai karena Fink pernah berniat memakan Brick Bell. A bear? Honey lunch! Singkat cerita, setelah kenyang dari makanan gratis yang diberikan oleh Rose, Fink pun akhirnya menunjukkan makanan yang tepat untuk Brick Bell. Setelah makan, mereka berbincang hingga matahari terbenam. Rose pun mulai membangun rumah sederhana untuk mereka bertiga, Rose, Brick Bell, dan juga Fink. Di tengah proses itu, mereka bertemu lagi dengan Peddler, beruang yang selalu diejek penghuni hutan karena suka memotong pohon. Mengetahui Peddler mahir membangun rumah, Rose pun membangun rumahnya sesuai dengan bentuk rumah milik Peddler. He needs room for better. Or Rosum 7-4. Malam harinya mereka berbincang sejenak sebelum tidur. Saat Brick Bell akan tertidur, Peddler datang ke pintu dan membuat Brick Bell terkejut. Fink pun membacakan cerita pengantar tidur untuk menenangkan Brick Bell. Setelah itu mereka semua tidur bersama karena mereka merasa seperti keluarga. Waktu pun berlalu dan kini Brick Bell sudah dewasa. Rose pun mulai mengajarinya untuk terbang, meskipun itu tidak mudah. Rose dan juga Fink terus mendukung Brick Bell agar tidak menyerah. Primary motor appendages and opposing. Alone will probably. I think I got it. Well, alignment. Try swimming with your feet. You don't believe. Fly away! Right, Bill? Just you can. Now. Bruises, but at least you. Pada suatu malam, Rose bahkan membuat lintasan khusus agar Brick Bell bisa belajar terbang lebih baik. Pada pagi harinya, Peddler datang membawa kaki kayu untuk Rose sebagai pengganti kakinya yang hilang. Brick Bell pun belajar terbang dengan semangat. Dan akhirnya mereka bertemu dengan elang bernama Thunderbolt yang bersedia mengajari Brick Bell untuk terbang lebih kuat. Ready? For goose. Exactly. Pemimpin migrasi angsa yaitu Longneck juga meminta Rose mendidik Brick Bell agar mampu terbang dalam waktu lama hingga seminggu tanpa mendarat. Setelah Brick Bell berhasil, Longneck pun mengundang Brick Bell bergabung dalam migrasi musim dingin. Will you be here when I get back? No. Well, I like you. I think. Dan saat Brick Bell pergi, Rose merencanakan untuk kembali ke tempat asalnya dan hidup sendiri di rumah lamanya. Rosum 7-1. Activating return trap. Mapping location. Musim dingin yang keras membuat kawanan angsa termasuk Brick Bell terpaksa berteduh di kota manusia, di mana mereka terlihat oleh robot-robot lain seperti Rose. Hi. Animal. Para angsa pun ketakutan saat para robot mulai menembaki mereka. Namun Brick Bell selamat berkat pengorbanan Longneck. Navigation compromised. Come on! Now climb! That's it! Keep up!
Ketika di hutan, Rose meminta bantuan Fink untuk membawa semua hewan ke rumah besar miliknya demi berteduh dari musim dingin. Berkat kepedulian Rose, para hewan berhasil selamat meski mereka awalnya saling bertengkar. Di situ Fink marah pada hewan-hewan yang tak menghargai pengorbanan Rose. Hingga akhirnya mereka sadar dan hibernasi dengan damai hingga musim semi tiba. That she let you all freeze. You all have instincts that before I shut down, I will. Singkat cerita, di musim semi, Rose terbangun dan mengetahui Brick Bell akan kembali. Meski ingin bertemu Brick Bell, Rose menahan diri. Di malam hari, sebuah pesawat besar yang dikendalikan robot ubur-ubur bernama Vontur datang untuk membawa Rose pulang dan menghapus ingatannya. Di situ Rose ragu, tetapi cintanya pada Brick Bell membuatnya melawan. Quit messing around. I'm so proud of you. Saat Vontur berusaha membawa Rose, hewan-hewan hutan bersiap melindunginya, bahkan bertarung melawan robot demi Rose. Right, Bill. Ross. Brick Bell dan kawanan angsa mengejar Rose hingga berhasil masuk ke dalam pesawat dan menemukan Rose yang hampir kehilangan memori. Ross. I love you. I love you too. Cinta Rose pada Brick Bell ternyata mampu mengembalikan ingatannya. Bersama-sama mereka mengalahkan Vontur dan kabur dari pesawat. What now? Everything I need. Ketika di hutan, Fink dan para hewan lainnya berhasil memadamkan kebakaran yang sempat terjadi akibat ledakan robot. Seluruh hewan bersyukur atas kembalinya Rose dengan selamat. Mereka pun hidup bahagia sebagai satu keluarga. There are things there because I was listening with a different part of I need you. migration. And when it is, I will find my way. Rose dan para hewan kembali membangun rumah dari awal. Musim demi musim berlalu, dan saat musim dingin tiba, para hewan berkumpul di rumah besar Rose untuk mengenang kebersamaannya. Di tempat lain, Rose bekerja sebagai robot pekerja dan membantu manusia. Meskipun berinteraksi dengan manusia, Rose merindukan kehangatan para hewan. Dan akhirnya, dia dan Brick Bell bertemu kembali. Di situ mereka pun berpelukan dengan bahagia. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film The Wild Robot. Gimana kalau kalian suka? Jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.